يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا وما تزاءب أصلا في مدى الزمن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا كتفاه قد علت قوما إذا جلسوا عند الولادة سفياذ بمختدن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah wa syukur lillah wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa tawbatan nasuh wa salahal jasad wal ruh. Qala al-musannif al-syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari was-sabi'u an yakuna was-sabi'u an yakuna ta'wiluhu fi jami'i umurihi ala Allah ta'ala was-saminu alla yaj'ala ilmahu sullaman yatawassalu bihi ilal agradid dunyawiyyah min jahin au malin au sum'atin au syuhratin au taqaddumin ala aqranihi wattasi'u panjang tis'ah 9 panjang bisa sebulan dari kelar 9. Wattasi'u an la yu'azzima wattasi'u an la yu'azzima
alla yu'azzima abna'ad dunya bil masyi sinnya sukun ya-nya kasrah, bil masyi, salah baca salah arti. Bil masyi itu orang yang jalan, kalau bil masyi itu perbuatannya jalan. Masya yamshi berjalan, tulisannya sama. Kalau dibaca bil masyi itu orang yang jalan, tapi kalau bil masyi itu bentuk pekerjaannya jalan, pekerjaan jalan. Ilaihim wal qiyami lahum illa idza kana fi dzalika, zanya kasih alif kecil, fi dzalika maslahatun tazidu apa ini? Tazidu ya, benar kan? Tazidu ala hadhil mafsadati, la siyama an yadhhaba bi'ilmihi ila makani man yata'allamu minhu. Wa in kanal muta'allimu kabirul qadri bal yasulunu ilmahu kama sanahu as-salafus salihu, kama sanahus salafus salihu. Ya segini dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabi'u an yakuna ta'wiluhu fi jami'i umurihi ala Allah ta'ala. Wathaminu alla yaj'ala
ilmahu sullaman yatawassalu bihi ilal awradid dunyawiyyah min jahin aw malin aw sum'atin aw syuhratin aw taqaddumin ala aqranihi wattasi'u an la yu'azzima abna'ad dunya bil masyi ilaihim wal qiyami lahu illa idza kana fi dzalika maslahatun tazidu ala hadhil mafsadati la siyama in yadhhaba ini harusnya in. Pikiran saya ke artinya ini lebih nyambung pakai in, karena ceritanya ini sudah beda, bukan ke yang atas, bukan an lagi. Berarti kalau ini an yazhaba, berarti kalau in yazhabu, in yazhabu. Ya, karena la siyama lebih-lebih lagi jika gitu, in. Lebih-lebih lagi kalau gitu. Jadi in cocoknya. Kalau an itu hendak. Lebih-lebih lagi hendak kayaknya kurang. La siyama in yazhabu. Gitu ya. Bi'ilmihi ila makani man yata'allamu minhu wa in kana al-muta'allimu kabira ya. Di situ apa? Kabira. Karena ada kana isim kana al-muta'allimu kabira itu mansub. Wa in kana al-muta'allimu kabiral qadri. Kalau yang nas sama nahu nanti disalahin. Jadi setiap ada kana itu isim kananya al-muta'allimu wajib dhammah, kabira itu khabar kananya wajib fathah. Bang Jamal udah pernah sampai situ kan? Ada isim kana, ada khabar kana. Setiap ada kanallahu aliman hakima. Kanallahu, jadi setiap ada kana, isim kananya itu Allahu aliman hakim. Tapi kalau enggak ada kana, Allahu alimun hakim. Wallahu alimun hakim. Tapi kalau ada kana, wa kanallahu aliman hakima. Wa in kana al-muta'allimu kabiral qadr. Kabira itu khabar dari kan. Bal yasunu ilmahu kama sanahu salafus salihu. Ziarahnya nggak jadi, ente ngapain bolos? Ziarah nggak jadi, ngapain bolos? Jadi kayak kalau ziarah datang jam 10, ziarah nggak jadi datang sore, gimana? Ya perhatikan ya, nomor 9 panjang sekali, nanti kalau kita kelarkan itu bisa sebulan kelar. Wasabi'u, dan yang ketujuh daripada adab seorang yang alim.
orang yang sudah dipandang memiliki ilmu atau belajar ya. Mau dia udah jadi ustadz atau masih jadi santri, ini adabnya di sini. Pokoknya dia mengemban amanah pelaku pencari ilmu atau pengemban ilmu. Halaman 56 tengah-tengah wasabi'u. Wasabi'u, dan yang ketujuh daripada adab orang yang diyakini punya ilmu. Jadi orang yang berilmu itu tuntutannya lebih gede daripada orang awam ya. Jadi jangan dikira orang yang sudah berilmu dianggapnya enak. Udah belajarnya capek, setelah belajar suruh ngamalin. Kalau orang awam berdosa dimaafin, kalau orang ilmu berdosa diazabnya lebih dulu dari orang yang nyembah berhala. Jadi sebelum orang musyrik, ahli ilmu diazab duluan kalau dia kagak ngamalin. Dulu ada bercandaan Kiai Haji Zainuddin MZ. Ada begitu di akhirat ustadz disuruh masuk neraka, giliran sopir Metro Mini suruh masuk surga. Akhirnya ustadz protes, ya Allah ini kan sopir Metro Mini, sholat aja kagak. Akhirnya kata malaikat, ente tahu nggak kalau ente ceramah orang pada ngerendam, tapi kalau ini sopir Metro Mini dia ngebut orang pada istighfar. Kalau ente ceramah orang gerendang karena kelamaannya, tapi giliran sopir Metro Mini ngebut orang istighfar. Jadi ustadznya masuk neraka, sopir Metro Mini masuk. Wasabi'u, dan yang ketujuh an yakuna, hendaklah ada, hendaklah terbukti, hendaklah jadi, sama maknanya. Karena itu ada, terbukti, jadi sama. Kun, adalah kamu, jadilah sama aja. An yakuna ta'wiluhu, hendaklah terbukti, hendaklah ada ta'wiluhu, yaitu apa, takwil itu lebih kepada pengaturan. Pengaturan itu orang yang alim. Takwil itu lebih ke nengok-nengok ya, nengok-nengok, navigasi, pengaturan. Hendaklah ada pengaturan, atau apa sih enaknya kalau itu, urusan itu diapain ya, diatur ya, diarahkan ya. Hendaklah ada pengarahan, pengaturan itu orang yang berilmu fi jami'i umurihi, dalam setiap perkara urusannya, dalam setiap urusan-urusannya, urusan dunia kayak apalagi urusan akhirat, itu ala Allah Ta'ala, hendaklah disandarkan kepada Allah tuh. Jadi orang yang berilmu dituntut apa saja itu nanyanya sama Allah langsung. Orang yang udah berilmu harus nanya sama Allah. Mau apa aja dia harus istikharah, nyari keputusan istikharah. Bengong, yang dibengongin haruslah urusan yang memang untuk maslahat agama. Nggak boleh orang yang alimmu bengong dalam urusan yang lain. Bengongnya Imam Syafi'i itu pernah terkendala di kepalanya 60 masalah fikih tertutup. Satu saat Imam Syafi'i tiduran, tangannya di kepala, tiba-tiba bangkit, kaget, loncat. Maka kagetlah murid-muridnya, kenapa wahai imam, saya sudah dapat jawaban. Semalaman cuma tidur aja dari habis isya sampai subuh, tidur beneran maka tapi matanya melek, bujangan. Tapi Imam Syafi'i udah kawin, 60 masalah fikih, tiba-tiba beliau loncat, das. Kata murid-muridnya, kenapa wahai Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i, saya sudah mendapatkan jawabannya di langit, tertulis jawabannya di awan. Masalah fikih-fikih yang 60 yang tertutup. Jadi para imam itu yang dipusingkan adalah masalah umat, tapi yang dipikirin masalah umat. Kalau kita yang dipikirin apa?
cicilan beras, beras naik mulu, terigu naik mulu lagi, KJP yang dipusingin. Jadi orang yang ahli ilmu diusahakan apa saja urusannya itu disandarkan kepada Allah. Dia lagi bingung dia istikharah, lagi merasa banyak dosa dia istighfar, lagi senang alhamdulillah, berbagi dan lain sebagainya. Itu takwil, itu navigasi ya. Jadi mengatur urusannya kepada Allah, menyandarkan, mengatur, menyerahkan, sama itu maknanya aulun. Ibarat kalau mobil itu ada transmitter, maju mundurnya diserahkan kepada Allah. Wasaminu, dan yang ke-8, samin diambil dari kata samaniyah ya. As-saminu itu bentuk wazannya, bentuk kalimatnya seperti fa'ilun, pelaku. Fa'ilun, orang yang melakukan. Jadi saminu yang ke-8 menjadi sifat. Jadi kalau samaniyah itu artinya apa? Angka 8. Tapi kalau as-saminu yang ke-8 beda. An la yaj'ala, hendaklah la yaj'ala, tidak menjadikan itu si orang yang punya ilmu, ilmahu, akan ilmunya dia, ilmunya si ahli ilmu, sulaman. Sulam itu tangga. Jadi kalau lamnya panjang sulama, mimnya dikasih ya, itu artinya sendi-sendi. Jadi dalam hadis yang tentang sholat duha tuh, sulama minkum as-shadaqah. Sendi-sendi itu perlu disedekahkan. Sendi-sendi kita perlu disedekahkan, maka sedekah daripada sendi-sendi adalah sholat duha. Kapan mulai sholat duha? Mulai sholat duha itu ada yang mengatakan sholat isyraq, dimulai dari sholat isyraq. Sholat isyraq itu jam 6 udah boleh. Pokoknya kalau udah terbit matahari, nanti ada namanya sholat isyraq. Ada yang mengatakan sholat isyraq itu ya sholat duha. Sholat duha di awal namanya sholat isyraq. Kalau orang subuh gabungan tuh, yang saya tahu di subuh Pancoran, subuh Kalibata, nggak tahu kalau subuh Pasar Minggu. Habis ceramah tausiah sebelum makan sholat dulu 2 rakaat, namanya sholat isyraq, yaitu sholat terbitnya matahari. Jadi tidak boleh sholat ketika matahari terbit, seakan-akan nyembah matahari. Tapi kalau mataharinya udah tampak, di situ kita sholat. Itu ada yang bilang mengatakan di situ sholat isyraq, sholat terbit matahari. Ada yang bilang itu sholat duha, cuman di awal-awal. Kapan afdalnya sholat duha? Ulama sepakat afdalnya sholat duha itu ditunda sampai kita sambil menunggu waktu zuhur. Jadi fadilah ditunda sholat duha sampai dekat waktu zuhur supaya kita terkesan atau mendapat pahala menunggu waktu sholat. Misalnya kalau di kantor setengah 12, kalau hari Jumat tuh setengah 12 ada yang udah mulai sholat, itu biasa sholat duha. Datang habis wudhu, kalau wudhunya di masjid, datang ke masjid langsung tuh niat. Kalau mau satu-satu boleh, mau digabung juga nggak apa-apa. Kalau sholat sunnah bedanya gitu. Sholat sunnah sama wajib bedanya, kalau sholat sunnah kita boleh gabung semua sholat. Sholat yang pada waktu itu waktunya emang sah. Misalkan lagi sholat gini, datang ke masjid, kita wudhunya di masjid misalnya. Usolli sunnata tahiyatil masjid, pertama. Kedua, wassalatid duha. Wassalat duha, terus sholat syukur wudhu. Pernah nggak sholat syukur wudhu? Jadi kalau habis wudhu itu sholat 2 rakaat, yaitu sholat bersyukur bahwa kita bersuci. Itu sholatnya bukan sholat Nabi Muhammad, itu sholatnya Bilal bin Rabah. Satu waktu Nabi Muhammad ini majelis kayak gini, Bilal datang. Maka Nabi Muhammad tersenyum, "Wahai Bilal, saya semalam melihat sendalmu ada di dalam surga." Ketika Isra Mi'raj, saya melihat ketika Isra, suara sendalmu itu ada di dalam surga. Maksudnya langkah kakinya Bilal. Jadi Nabi sudah digambarkan bahwa Bilal itu akan masuk surga duluan sebelum yang lain. Bahkan sebelum Nabi Muhammad masuk. Bukan berarti Bilal lebih mulia. Ya anak buah suruh duluan. Bersih-bersih. Ada yang mengatakan ya Bilal tetap setelah Nabi Muhammad. Cuman di sini adalah maksudnya Nabi Muhammad dengar tapak kaki Bilal di surga, maksudnya adalah
menjelaskan keutamaan Bilal. Bukan berarti Bilal masuk duluan setelah Nabi. Ada yang mengatakan Bilal masuk duluan sebelum Nabi. Karena memang akan mempersiapkan Nabi Muhammad masuk. Jadi pengawal pembuka jalannya itu Bilal. Jadi ada dua pendapat. Kata Rasulullah, mengapa Bilal engkau punya keistimewaan itu? Saya nggak tahu ya Rasulullah. Coba ente ingat-ingat. Yang orang-orang nggak umum melakukan, apa yang dilakukan? Kata Bilal, tidaklah saya bersuci kecuali setelah bersuci saya bersyukur kepada Allah dan sholat 2 rakaat. Lalu Nabi setuju dengan diamnya Nabi. Kalau Nabi diam berarti setuju. Disitulah namanya sholat syukur wudhu. Jadi habis wudhu itu sholat. Nah kalau kita wudhunya di masjid, daripada sholatnya satu-satu, usolli 2 rakaat, usolli 2 rakaat. Langsung aja gabung, karena kita waktunya sempit. Allah, panjangin dikit, siapin napasnya. Dalam hati saya niat sholat syukur wudhu, saya niat sholat tahiyatul masjid, saya niat sholat duha. Kalau tadi Jumat, saya niat sholat apa lagi? Banyak di situ. Niat sholat istikharah, sholat taubat, sholat apa lagi? Banyak lah. Banyak yang bisa kita lakukan. Sholat mutlak adalah sholat yang tidak terikat waktu. Yang penting jangan niat sholat jenazah. Pokoknya sholat sunnah, bedanya sedangkan sholat wajib. Sholat sunnah itu bisa digabung dengan waktu yang memang relevan. Itu saya kalau malam itu sholat tahajud, kira-kira jam 4 itu habis mandi, habis ngadon risol, beres, bini beres-beres, saya mandi, segar tuh jam 4. Saya sholat tuh 2 rakaat doang. Usolli di dalam hati itu Allah, usolli sunata tahiyatul, usolli sunata syukril wudhu, ma sholati tahajud, mal istikharah, ma taubat, ma apa lagi tadi? Mal mutlak, apa lagi? Banyak sholat itu banyak ya. Habis itu 2 rakaat kelar, terakhir 1 dah itu sholat witir. Kalau sholat witir jangan digabung karena cuma witir yang 1 rakaat. Jangan digabung dengan yang lain. Begitu. Jadi kalau sholat sunnah gitu. Begitu juga di masjid tadi kita datang sholat aja yang banyak niatnya. Tapi cuma 2 rakaat. Kecuali kalau waktu kita lega, terserah mau satu-satu boleh. Malah dulu Imam Bukhari kalau bikin hadis, setiap 1 hadis dia mandi, dia wudhu, dia sholat. Bikin lagi 1 hadis, dia mandi, dia wudhu, dia sholat. Itu dalam pembukaan hadis Bukhari. Dan hadisnya itu sebanyak 7.562. Berarti dia 7.562 kali mandi, wudhu, sholat. Ya, tentunya nggak 1 waktu. Misalnya sehari dia dapat 2 hadis, 3 hadis. Setiap bikin, dan bikinnya bukan di tempat lain, yaitu bikinnya di antara makam dan mimbar Nabi di Raudhah. Jadi Sahih Bukhari itu bikinnya langsung di Raudhah. Setiap mau nyatat hadis, dia mandi dulu, bukan cuma wudhu, mandi sunnah, wudhu, sholat 2 rakaat baru tulis. Hebat gitu. Saking menganggap spesial itu hadis. Jadi salah satu bentuk pengagungan ilmu itu banyak. Salah satunya kita mau ngaji mandi lah, apalah, gosok gigi segala macam, pakai baju yang bagus. Itu bentuk memuliakan ilmu. Termasuk Imam Bukhari sama gitu. Sulam itu tangga. Kalau sulama itu sendi-sendi. Ya. Ada lagi salam itu salam, ucapan. Ada lagi salam, lamnya pendek. Kalau salam itu kan salam, ya kan? Assalamualaikum. Kalau lamnya pendek salam, itu namanya apa? Jual beli nitip, jual beli online. Itu namanya salam bahasa fikih. Bisa dilihat di Fathul Qorib. Bai'us salam, yaitu jual beli dengan nitip. Kalau dulu gampangnya kita nitip, Pak Ketua tolong dong beliin, misalnya ente kan lewat sono beli kopi sekilo berapa, 100.000, titip 100.000. Dan namanya bai'us salam. Yang akad bukan kita, tapi kita ngakad ke yang kita titipin, dia yang beli sono. Bai'us salam. Kalau sekarang bisa dianalogikan bai'us salam yang namanya jual beli nitip itu seperti jual beli online. Bai'us salam, jual beli online. Jadi selama barangnya ada gambarnya, deskripsinya jelas, tidak ada kebohongan, ditambah lagi ada testimonial bintang 5 segala, oh bagus, oh segala macam.
Jadi kalau kita belanja di Shopee atau di mana saja, kalau kita ketipu itu berarti dosanya ditanggung sendiri. Udah ketipu dosa lagi. Kita beli belanja di online, kita ketipu juga dosa juga. Kenapa? Karena kita jual beli haram, seperti jual beli buah yang belum matang, atau jual beli kalau bahasa Betawi ya, kucing dalam karung. Mau hidup, mau mati, mau jelek, kucingnya dalam karung, nggak ketahuan. Jadi haram jual beli, melakukan jual beli barang yang deskripsinya tidak jelas, kita paksain kita beli, udah rugi, dosa juga. Jadi kalau jual beli kita harus lihat deskripsi dan kesaksian orang-orang. Dan juga biasanya ratingnya paling atas. Biasanya harganya mahalan dikit emang. Paham ya? Jadi baik usalam gitu. Sama kayak kita nitip. Lo lewat mana? Oh lewat Pasar Santa. Ada warung kopi situ, judulnya ini. Kopinya apaan? Gini. Jelas tuh udah tergambar tuh. Maka kita titip. Atau kita nggak tahu, si pembeli juga nggak tahu, ntar gue lihat dulu. Itu namanya bay'us salam, jual beli nih nitip. Tapi kalau deskripsinya tidak jelas, tidak bisa digambarkan, hukumnya haram, nggak boleh. Itu jual beli. Ada juga ngutang itu ngutangin yaitu kita memberikan piutang. Itu dalam tafsir At-Tabari, saya pernah baca tafsir At-Tabari, mengapa ayat hutang itu paling panjang di Al-Baqarah. Idza tanadaitum faktubuh kan gitu ya. Falyaktub bainakum katibun bil adl. Jadi kalau kita saling berhutang, hendaklah di antara kita tuh ada yang nyatat dengan adil, dengan benar. Bahkan lebih kuat lagi datangkan saksi. Supaya kalau ada apa-apa itu, mau temen kayak mau apa, kita ada catat. Nggak pakai nggak enak. Nah, orang yang tidak mencatat hutangnya atau piutangnya kepada orang, ketika ditagih susah, udah ditagih susah kita rugi dunia, kita dapat dosa juga. Maka di situ ayatnya janganlah menyalahkan orang yang kita hutangin ketika dia ditagih susah. Ketika kita melaknat dia, kita kesal sama dia, dasar lu ngutang lu, supaya sampai geledek itu laknatnya itu berubah menjadi dosanya kita yang tanggung. Ngerti nggak maksudnya? Kan biasanya gini, kalau kita kan tahunya kan orang yang terzalimi doanya mustajab. Itu tidak berlaku buat orang yang ngutangin orang tapi tidak dicatat. Ngerti nggak maksudnya? Kalau kita ngutangin orang tidak dicatat, maka laknat kita ketika kita kesal sama dia itu nggak berlaku, malah berubah menjadi dosa berlaku buat kita. Itu dalam tafsir At-Tabari. Itulah makna dari ayat idza tanadaitum falyaktub bainakum katibun bil adl. Saya lupa lengkap ayatnya, panjang. Satu lembar dari atas sampai bawah. Itu ayat terpanjang di surat Al-Baqarah paling Imran. Al-Baqarah. Ayat terpanjang tentang hutang. Karena emang rentan masalah duit, makanya ayatnya paling panjang. Jadi hendaklah katibun bainakum falyaktub bainakum katibun bil adl. Di antara yang ngutangin harus ada yang megang kertas hitam di atas putih ya, kalau sekarang foto atau kesaksian, atau datangkan 2 orang saksi supaya kalau ada apa-apa. Jadi transaksi online itu halalnya di situ karena adanya jual beli, adanya deskripsi, adanya catatan kesaksian, hampir sama itu. Lebih panjang lagi nanti saya pernah lihat di muamalat kontemporer, fikih kontemporer, itu lulusan Lipia, orang Riau, namanya Erwandi Tarmizi, Dr. Erwandi Tarmizi. Walaupun dia orang Lipia, saya ngikutin dari dulu, dari dia masih kurus, sekarang udah gemuk banget orang. Dari beliau masih baru lulus, saya punya bukunya namanya Muamalat Kontemporer, tebal segini. Itu membahas masalah diskon, ada salah satu bab tentang diskon. Kalau diskonnya dari toko, hukumnya halal. Tapi kalau toko tidak mengadakan diskon, diskonnya dari aplikasi, hukumnya haram. Sampai kayak gitu tuh. Nah sekarang tinggal kita cek itu diskonnya dari toko atau dari. Nah sekarang kan lagi kasus nih Gojek, ya kan, Gojek. Sopirnya pada ngeluh, Gojeknya diskon mulu. Tuh boleh nggak tuh kira-kira dia? Pakai promo.
Mau jalan di mana-mana pakai promo. Itu dibahas itu di Bahasul Masail sama santri-santri. Jadi kita lihat kalau itu promonya memang dari driver, rata-rata sih kalau Gojek dari aplikasi. Di situ cara ngebuang dosanya gimana? Kita kasih tip 1.000 2.000 buat menghibur siapa? Si sopir Gojek itu. Ya banyak cara membuat halal menjadi haram menjadi halal itu banyak cara. Karena kita orang awam. Hati-hati, harus hati-hati. Wasaminu an la yaj'ala ilmahu sullaman. Jangan, yang kedelapan, hendaklah jangan menjadikan ilmunya sullaman, yaitu tangga perantara. Yatawassalu bihi, yang dia berjalan menjadikan itu ilmu ilal aghradi dunyawiyah, kepada kesenangan-kesenangan dunia. Aghrad, perhiasan dunia, kesenangan dunia. Jadi kalau niat belajar jangan sampai niat menjadi ulama besar supaya kaya raya. Kalau emang kaya alhamdulillah, tapi bukan tujuannya. Tapi bukan cuma itu yang dimaksud perhiasan dunia, bukan cuma itu. Ini dijelasin sekarang. Min jahin, bentuk-bentuknya adalah min jahin, seperti jah, kedudukan. Kalau niat belajar jangan untuk mencari kedudukan. Au malin, atau harta. Au sum'atin, dia nggak nyari kedudukan, dia nggak nyari harta, enggak. Au sum'ah, tapi dia sum'ah. Apa sum'ah? Sum'ah diambil dari kata sam'un, pendengaran. Artinya supaya kita didengar, dikenal orang bahwa kita orang benar. Itu udah nggak benar niatnya. Kita pergi ngaji cuman gara-gara tetangga biar dibilang orang benar. Itu dari awal niatnya udah gak benar. Nanti kalau udah jadi orang bisa nggak benar itu orangnya. Kalau dari awal niatnya nggak benar, nanti kedepannya kalau dia udah punya ilmu bisa-bisa jadi ulama dunia. Jadi orang yang hati-hati dari awal, insya Allah ke atasnya itu nanti dia hati-hati. Au syuhratin, atau terkenal, syuhrah, masyhur, syuhrah. Masyhur itu orangnya sebenarnya kalau bahasa Arabnya. Fahuwa syahir, wazaka masyhur. Masyhur itu ada orangnya. Kalau kita kan masyhur artinya apa? Terkenal. Padahal masyhur itu orangnya, orang yang terkenal, orang yang dikenal, masyhur. Kalau terkenal itu bahasa syuhrah, keterkenalan, ketenaran, syuhrah. Kalau bulan apa bulan? Kalau bulan yang ini nih, bulan sabit, dibilangnya komarun atau hilal. Itu bulan. Bulan yang bentuk bulan itu bulan yang fisik yang di atas. Secara umum disebut komar, bulan. Pokoknya bulan mau sabit mau bulat, ketika dilihatnya bagus, indah, namanya komarun. Ketika berbentuk sabit bulan baru disebutnya hilal. Diambil dari kata ahlan, ahlan wa sahlan, ahlan. Selamat datang. Jadi bulan baru, bulan selamat datang pada bulan baru. Ketika berbentuk purnama namanya badrun, bahasa Arab. Nah, kalau bulan yang kalender, ya, itu namanya syahrun. Bulan yang di kalender namanya apa? Syahrun. Diambil dari kata masyhur, syuhrah. Jadi yang namanya bulan itu di mana di dalam bulan itu pasti satu hari di dalam bulan tersebut ada yang namanya gajian. Itu dari dulu namanya syuhrah. Jadi ketika orang gajian itu kan masyhur, ya kan? Makmur, masyhur, ramai hidupnya. Jadi syuhrah yang setiap bulan tersebut terjadi satu kali, itu namanya orang gajian. Orang ngadain acara, arisan bulanan, orang ngadain apa, itu di sana bulan. Tuh nikahin bulan apa tuh? Habis bulan baru nangkep tanggal, biasanya kan gitu kan? Kalau dibilang, lo nikahin tanggal berapa? Tanggal 20, banyak tanggal 20. Pasti kita ujung-ujung nanya apa? Bulan. Kalau bulannya sama, bulan Desember udah lewat, oh tahun depan maksudnya. Tetap aja bulan-bulan juga namanya masyhur, syuhrah. Yaitu per 30 hari yang dianggap atau dipakai orang untuk hitungan mengadakan acara, itu namanya syuhrah. Diambil dari kita syahrun bulan. Jadi istilah bahasa Arab itu banyak banyak ininya, filosofisnya.
Kalau yang anta syamsun, anta badrun, tuh badrun itu bulan yang di atas. Kalau bulan yang tanggal bukan dibilang badrun tapi syahrun. Au taqaddumin, atau mendahului atau mengungguli ala aqranihi, atas teman-temannya. Janganlah seorang alim menjadikan ilmunya itu untuk mengungguli teman-teman tuh. Merasa berbeda, merasa lebih tinggi dari teman-teman. Taqaddum itu artinya di depan. Jangan mendahului atau merasa lebih di antara teman-teman. Taqaddum. Wattasi'u, dan yang ke-9 diambil dari kata tis'ah 9, tasi' yang ke-9. An la yu'azzima, hendaklah tidak mengagungkan itu si ahli ilmu kepada siapa? Abna ad-dunya, anak-anak dunia. Setelah kita sendiri menjaga diri dari dunia, nah kita sekarang yang ke-9, jangan mengagungkan orang-orang ahli dunia. Abna itu diambil dari kata ibnu. Ibnu itu anak-anak dunia. Sama kayak kita ngomong anak jadi padang, anak pulau, sama. Artinya orang-orang. Anak-anak dunia maksudnya apa? Orang-orang ahli dunia. Jangan mengagungkan orang ahli dunia. Jadi begini, ada hukum memajang gambar. Katanya majang gambar hukumnya haram, apalagi kalau gambarnya lukisan. Tapi sekarang ada alat yang udah bisa ngejepret jadi gambar beneran. Apakah itu hukumnya sama dengan melukis? Tentunya enggak, karena bukan atas kerja tangan. Yang haram kan melukis. Itu juga lukisan nanti dibagi lagi. Kemudian ada pertanyaan, katanya hukum memajang foto haram atau malaikat tidak masuk ketika di rumah ada gambar. Tuh hadis kan lengkap. Nah sekarang bagaimana foto? Foto itu nanti dibagi dua. Kalau foto itu foto-foto ahli dunia, maka itulah yang dimaksud malaikat tidak masuk. Tapi kalau foto ulama ahli akhirat, maka itulah justru mendatangkan malah malaikat atau mendatangkan rahmat. Karena ada semboyannya, ada motonya, ada apa ya? Ya ada semboyannya dari Sufyan bin Uyainah, guru Imam Syafi'i. Kata gurunya Imam Syafi'i, Sufyan bin Uyainah, itu zikrul auliya tanzilur rahmah. Mengingat para wali bisa mendatangkan rahmat. Kalau kita mandang foto berarti rahmat turun, betul kan? Itu berarti hukum memajang foto itu dilihat lagi, didetailkan lagi. Jangan lihat dari hadisnya secara umum. Ketika dilihat kasusnya itu secara khusus, maka berbeda nanti belahan hukum. Itu namanya ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih itu menarik hukum fikih ke akarnya. Benar nggak itu hadis Nabi mengatakan itu maknanya begitu? Ditarik dulu, dirangkai lagi, di akar lagi, ditarik hukum fikihnya. Namanya usul fikih. Sekarang usulnya itu memajang gambar apa haram? Apakah mutlak haram semuanya? Ternyata tidak. Ada ungkapan zikrul auliya tanzilur rahmah. Itu bukan orang sembarangan yang ngomong. Sufyan bin Uyainah, guru Imam Syafi'i di Mekah. Kalau guru Imam Syafi'i ya pasti sahih, karena Imam Syafi'i tidak mungkin mengambil dari orang-orang yang fasik. Ketika seorang ulama pernah berguru dengan orang fasik itu diragukan, kecuali dia sudah mengatakan dia keluar. Seperti Imam Asy'ari, imam yang kita ikutin. Dia pernah Mu'tazilah, tapi dia menyatakan bahwa saya sudah melepas Mu'tazilah saya. Dinyatakan di depan umum, itu berarti udah sah. Gitu. Jadi banyak ya hukum-hukum yang kita harus detail banget, nggak boleh ditarik secara Quran Sunnah itu terlalu jauh. Karena ulama itu menarik seperti hukum musik, ramai banget hukum musik dari dulu sampai sekarang tetap aja ramai. Padahal ulama Al-Azhar bahkan yang keras sekalipun, Syekh Yusuf Qaradawi itu diagungkan sama orang PKS karena pahamnya sama-sama seperti Ikhwanul Muslimin, paham keras, jihad. Itu Syekh Yusuf Qaradawi, bukan ulama Azhar yang yang kita
secara umum ulama mazhab kan umumnya kan ilmunya luas ya, namanya ilmunya luas biasanya nyeleneh gitu. Pahamnya santai, ilmunya luas. Bahkan ada yang sampai kalau ngaji itu bawa shisha, mana-mana bawa shisha. Padahal dia ahli hadis, dia nggak bisa kecuali bawa shisha. Seperti Syekh Yasin Al-Fadani dari Padang. Syekh Yasin Al-Fadani muhaddis, tapi dia ngerokok kagak, shisha kemana-mana bawa shisha. Sampai kempot sini kan Syekh Yasin Al-Fadani. Itu gurunya para guru. Bahkan Sayyid Muhammad Al-Maliki dari yang ada di Mekah itu ngambil sanadnya ke Syekh Yasin Al-Fadani. Orang Padang dari ahli hadis dan imam di Masjidil Haram sebelum adanya Wahabiyah itu menjadi besar. Nah, hukum musik itu bahkan Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan begini, saya pernah ke Afrika. Di Afrika dia nggak tahu hukum Islam, ya, pokoknya agamanya ya pokoknya dengar-dengar doang katanya. Pokoknya agamanya ya dibilang Islam secara umum. Afrika bagian mana gitu. Tapi dia tidak pernah mengetahui hukum-hukum bahwa musik itu begini. Artinya dia sudah kehidupan dia itu musik, pakai gendang. Dia ngadain acara pakai gendang. Sunatan kalau bukan sunatan apa ya? Kalau di Afrika itu ya pokoknya pernikahan, ya lamaran, apalah pokoknya. Setiap hari katanya mereka tuh selalu berpesta dengan menggunakan alat musik. Ketika musik itu diharamkan, maka sama saja mengharamkan kehidupan mereka. Padahal mereka nggak tahu kalau hukum itu musik itu haram juga menurut satu kaul kan gitu. Itu Syekh Yusuf Qaradawi. Yang yang Syekh Yusuf Qaradawi ini itu diagungkan sama orang PKS. Orang PKS ngambil mazhabnya Syekh Yusuf Qaradawi, sama Al-Azhar juga, dari Al-Azhar, tapi Al-Azhar keras. Ditambah lagi diperkuat dengan ulama-ulama yang lain, Syekh Wahbah Zuhaili, ulama besar Suriah, punya kitab tebal Fiqhul Islam wa Adillatuhu 11 jilid. Ulama sangat agung, sangat alim, sangat luar biasa. Syekh Muhammad Al-Ghazali itu ulama luar biasa juga, muhaddis, mufassir, yang pernah saya bahas tentang hukum talak 3, yang beliau membolehkan orang yang sudah talak 3 nikah lagi dengan kebijaksanaan. Itu Grand Syekh Al-Azhar terdahulu, semuanya menghalalkan musik. Dan yang terkuat adalah pendapat Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mengatakan bukan dilihat dari alatnya, tapi dilihat dari dampaknya. Dan ternyata terbukti di Amerika itu, di Boston ada penelitian musik atau kepribadian orang dilihat dari musiknya. Kalau musiknya keras, maka kepribadiannya keras. Kalau musiknya lembut, kepribadiannya lembut. Sampai studi kayak gitu. Berarti relevan antara hukum yang difatwakan oleh ulama mazhab dan hukum secara psikologi. Artinya tidak melulu orang yang kemudian suka atau kecanduan musik kemudian bisa dikatakan kategorinya ahli neraka atau tidak suka dengan Al-Quran. Jadi kan ada pendapat gini, kalau kamu mau cinta Quran, jauhi musik, kan gitu. Itu untuk orang-orang dasar itu sangat bagus, untuk anak kecil itu benar. Cara ngedidik anak kecil, jadi jauhin musik karena dia perlu fokus. Tapi untuk orang yang kemudian udah dewasa kan cara berpikir udah berbeda. Semakin luas hatinya, semakin besar hatinya, semakin luas pikirannya, maka semakin banyak dia bisa menampung paham harusnya, ya kan? Nah, orang yang sempit hatinya, pahamnya sempit. Disitulah pecahnya hukum musik. Tapi mayoritas masih menghalalkan. Dan alhamdulillah di luar-luar masih banyak musik. Siapa pendukung-pendukung Palestina yang paling banyak? Ahli musik. Lihat musik. Nama channelnya Awakening. Awakening musik itu Maher Zain dan grup-grupnya. Ada yang nyanyi Kun Anta, siapa itu namanya saya lupa. Ada Mesut Curtis yang nyanyi Hasbi Rabbi Jalallah. Banyak. Sekarang bocah-bocah siapa yang nggak kenal lagu Maher Zain? Semuanya ditiru. Musik Indonesia semua niru Maher Zain. Itu dia bikin channel Free Palestine. Ada lagi lagu Song of Palestine. Surga wah. Palestine will be free dan segala macam banyak. Jadi orang-orang yang masih membela Palestina rata-rata mayoritas orang yang menghalalkan musik. Benar ya? Jadi kita masih mayoritas sebenarnya, masih kuat. Jadi jangan takut, jangan gentar sama aliran yang memang masih
Tapi untuk kita menjaga diri, kalau kita mau ngapalin Quran, iyalah harus jauhin musik saat itu. Saya juga pernah pantang untuk tidak bermusik supaya bisa menghafal. Ya wajar karena konsentrasi perlu, tapi tidak mutlak kita hukumi bahwa haram untuk kaum secara umum, nanti repot. Biasa sunatan pakai daun diharamin repot. Mengharamkan kehidupan, semati kutu orang jadi Padang. Wattasi'u dan yang ke-9 ala yu'azziman, janganlah tidak mengagungkan abna dunia, anak-anak dunia, bil masyi ilaihim, dengan melangkah kepada mereka, dengan berjalan kepada orang-orang ahli dunia. Nah ini pas banget nih dalilnya Ustaz Abdul Somad tuh. Ulama-ulama mendekati pejabat, bahkan menjadi pejabat, tapi terpecah dua lagi, dilihat lagi nanti benar nggak begitu. Ini kan masalahnya kadang-kadang kita keras tapi tidak teliti, repot di situ. Jangan setiap ulama yang kemudian datang ke istana negara kita anggap dia ahli dunia atau penjilat. Lihat dulu kalimat setelahnya, wal qiyami lahum, dan juga jangan berdiri untuk mereka ahli dunia. Berdiri aja nggak boleh, jalan ke istana juga nggak boleh, jalan ke orang-orang kaya itu nggak boleh. Tapi apa benar begitu? Lihat dulu kalimatnya. Illa, kecuali, nah ada kecualinya, idza kana, apabila terbukti fi dzalika maslahatun, berjalan menuju ahli dunia atau berdiri untuk ahli dunia itu ada maslahat, ada kepentingan yang baik, itu boleh gitu. Kayak kemarin yang bangun ini masjid datang, itu kita punya dua pilihan, kita mau diri boleh, nggak diri boleh. Kalau kita diri bukan karena dia orang kaya, karena dia bikin ini masjid, bukan, tapi kita menghormati jasa kebaikannya, jangan lihat karena dia kayaknya. Tapi kita nggak diri juga boleh, nggak salah. Tapi kalau kita nggak diri nanti orang merasa tidak dihormati, kasihan, tuh dia kan tamu. Begitu juga kayak yang lain, bukan berarti yang penting kita adil ya, bukan cuma sama orang kaya, tapi sama teman atau orang yang di bawah kita juga hormat. Selama kita masih begitu, itu namanya kita adil. Yang dimaksud Mbah Hashim di sini, kalau kita sama orang yang sederajat kita kurang, tapi sama orang kaya nunduk banget, nah itu yang nggak boleh. Kebanyakan orang kayak gitu. Memang ada hadisnya, barang siapa orang yang berdiri patuh terhadap orang kaya karena kekayaannya, maka hilanglah 2/3, bukan setengah lagi, 2/3 agamanya. Berdiri aja menunduk kepada orang kaya karena kekayaan, maka hilang 2/3 agama. Kenapa? Karena cenderung bisa disuap, bisa disogok, bisa dirayu. Tapi apakah begitu ulama yang ada di istana? Belum tentu. Teliti dulu, lihat tujuannya ngapain dia. Itu secara sempit benar begitu, secara hadisnya ya. Tapi kalau kita ngaji Izzuddin bin Abdissalam, yang dia ulama juga, sultan juga, maka tujuan orang-orang yang dekat kepada orang-orang dunia itu tujuannya tidak lain adalah maslahat. Tuh dulu Gus Dur dekat sama Megawati segala macam, kan nggak boleh harusnya. Tapi lihat maslahatnya. Kalau tidak bersatu tambah ramai ini Indonesia kan gitu. Jadi kita lihat walaupun dia kesannya memusuhi kita, dominan kepada kita, merasa mayoritas superior di atas kita tujuan mendekati bukan karena kita merasa kalah, tapi tujuan supaya tidak terjadi kerusuhan yang lebih besar. Tujuan daripada ulama. Kayak Gus Dur dulu pengen mengunjungi Israel sebagai presiden. Ketika jadi presiden yang ngomongin pertama saya mau ke Israel. Heboh kan. Yang pertama disebut Israel. Ngapain kan gitu? Rame kan? Tapi nggak jadi. Tapi lihat kapasitas dia sebagai apa. Kalau memang dari jauh itu nggak kena, PBB cuma bisa ngecam, perlu ada pendekatan kan tujuannya gitu.
Barangkali dengan adanya pendekatan bisa dijelaskan keadaan yang sebenarnya. Islam Indonesia begini, rahmat begini, apa segala macam. Orang bisa tersentuh. Baik begitu juga kasus dulu boneka Nabi Muhammad tuh, yang di Denmark tuh. Itu orang demo, wah di mana-mana demo. Yang di Denmark adem-adem aja, demonya di mana-mana rusak. Kedutaan rusak, jalanan rusak, batu di mana-mana, ngamuk gara-gara aspirasinya tidak didengar. Tapi kan dampaknya demo itu kan akhirnya yang rusak yang kita, yang di sana nggak gimana nggak kesentuh. Datanglah Sayyid Ali Al-Jufri besannya Habib Umar bin Hafiz ke Denmark, langsung ketemu dengan pembuat patung. Maka dijelaskan dengan baik-baik, orang yang menghina Nabi Muhammad sebegitunya tidak kenal dengan Nabi Muhammad. Orang mandang Habib Ali Al-Jufri, waduh, masa yang bikin boneka didatangin, ngapain? Bersahabat. Jadi tujuannya masalah sekelas sekaliber Habib Ali Al-Jufri bisa tembus ke Denmark yang pembuat patung. Jadi 6 bulan dia cerita di gedung PBNU kemarin, di gedung PBNU saya ketemu langsung kita para anak NU mengadakan pertemuan para dai NU. Kata Habib Ali Al-Jufri, tahu nggak kasus boneka Denmark dulu? Di Denmark itu udah ditutup kasus itu 6 bulan yang lalu. 6 bulan di kita baru ramai. Jadi di sana udah beres. Bahkan pelakunya sudah dikena sanksi sosial. Di kita baru ramai. Nah itulah jeleknya kita. Kita ngamuk seakan-akan beritanya baru terjadi, padahal di sana udah. Nah, akhirnya Habib Ali memastikan ke sana, gimana sih cerita? Oh ternyata udah beres. Dan itu dibangkitkan, hati-hati nih yang sering nge-share WhatsApp, wah hati pembegalan, wah pemerkosaan, wah penembakan. Kita harus hati-hati, lihat dulu sumbernya. Habib Ali Al-Jufri cerita, saya ketemu dengan direktur Facebook. Setiap hari di Facebook itu tidak kurang 200.000 akun palsu untuk mengangkat satu berita. Jadi satu berita diangkat sama 200 akun palsu, tweet supaya viral. Kenapa ada istilah viral? Karena kalau kita pikirin viral itu dari mana ceritanya? Kita nonton aja baru tahu ada tulisan viral. Viralnya dari mana? Karena ada akun yang ngangkat itu, seret berita itu diangkat supaya memanas-manasi kita. Tuh. Si punya Facebook aja nggak tahu itu akun dari mana. Jadi setiap hari katanya Facebook itu menghapus kalau itu bahasa. Nah, iya ini kalau istilah Microsoft itu kena apa sanksi Microsoft? Ben istilah sekarang. Protect, protect kalau istilah Microsoft tuh kalau yang akunnya palsu kena protect. Jadi Facebook setiap hari, bukan tiap bulan, setiap hari memprotek 200.000 akun palsu yang muncul. Kalau tidak ada protek itu, maka udah kayak apa dunia ini hancur. Jadi berita-berita yang di mana-mana dunia kita bisa tahu. Padahal kejadiannya udah lama diangkat lagi. Itu oleh akun-akun palsu, nggak tahu yang bikin siapa. Yang punya Facebook aja nggak tahu. Habib Ali Al-Jufri. Jadi kaliber dia langsung ke sumbernya pengen tahu apa sih sebenarnya terjadi. Itulah hebatnya ulama. Kalau kita cuma ngikutin aja. Jadi datangnya orang-orang ke orang ahli dunia, bahkan ke orang kafir, lihat tujuannya. Lihat dia siapa, jangan dia dulu kiai, ahli pesantren, orangnya alim. Sekali datang ke ahli dunia langsung kita bilang, ahli dunia penjilat lah apalah, dananya dari mana ke pesantren? Oh dia lagi susah lo nggak tahu kan gitu. Dan dia jadi ulama besar lo fitnah, itu, benar kan? Kita kan bisanya gitu doang. Illa idza kana fi dzalika maslahat tazidu ala hajil mafsadah, yang bisa mengatasi, bisa menutup itu kerusakan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa sallallahu alaihi wasallam.